Beralih ke informasi lain, pemirsa, tahun ini pemerintah Indonesia kembali memuliakan jemaah lansia dalam tema ibadah penyelenggaraan haji ramah lansia. Tantangan yang muncul adalah ada hantu dimensi di mana jemaah lansia kerap mengalami demensia akibat kelelahan dan kurang minum. Apa itu demensia? Kita simak penjelasannya dalam Metropedia. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sedang berlangsung dengan Indonesia kembali memiliki jemaah lanjut usia yang banyak. Dari kuota tahun ini 241.000 jemaah, sebanyak 45.000 adalah jemaah lanjut usia. Sehingga menjadi perhatian khusus Kementerian Agama supaya setiap jemaah ini bisa mendapatkan pelayanan yang sama agar ibadah haji bisa terlaksana. Namun tantangannya tetap ada. Misalnya nih pemirsa, dari laporan tim di lapangan, cerita penanganan jemaah haji demensia ini masih terus terjadi. Terutama pada jemaah lansia, demensia ini adalah istilah yang menggambarkan hilangnya kemampuan berpikir, ingatan, logis, dan juga mental. Gejala yang bisa terlihat di awal biasanya seperti mudah lupa. Kemudian terutama ini untuk kejadian-kejadian yang baru saja dialami. Biasanya ini dipicu faktor genetik, mereka sudah memiliki potensi gangguan kejiwaan, kemudian kambuh lagi setibanya di Arab Saudi. Nah, demensia ini sewaktu-waktu bisa muncul, terutama disebabkan kelelahan dan juga dehidrasi. Cerita dari petugas haji misalnya menemukan jemaah mengalami demensia sehingga lupa nama, lupa keluarga, atau dia ini merasa masih berada di kampung halaman. Bahkan ada kasus di mana jemaah beranggapan sedang menunggu angkot untuk pulang ke rumah. Tahun ini Kementerian Agama kembali mengusung tema haji ramah lansia karena memang concern terhadap banyaknya jemaah lansia Indonesia dan kesadaran bahwa mereka ini sudah menunggu lama untuk berangkat haji sehingga diperlukan penanganan khusus untuk membantu lansia. Apalagi dengan berbagai potensi penanganan khusus untuk yang seperti kasus tadi, ada yang kena demensia atau juga penyakit-penyakit yang timbul akibat kelelahan selama prosesi haji yang memerlukan kekuatan fisik. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menjelaskan petugas haji yang berangkat tahun ini sebanyak 4.200 orang. Jadi rata-rata satu petugas haji ini bisa menangani 11 lansia. Mereka juga harus ekstra sabar bekerja, bertugas, melayani di tengah cuaca panasnya Saudi. Bicara soal panas, ini dari tadi juga ojek saya belum datang-datang nih, pemirsa. Ini dia datang. Atas nama Anggi? Iya benar, atas nama Anggi. Oke, saya boleh langsung naik ya? Ini sepatunya dilepas nggak, Bang? Boleh, dibuka saja sepatunya. Karpetnya baru soalnya. Nah pemirsa, ibadah haji ini sangat melelahkan. Kalau tidak pinter-pinter jaga diri dan atur pola aktivitas, bisa drop. Yang muda aja ini bisa merasa sangat letih, apalagi jemaah lansia. Bisa dibayangkan, sejak dari rumah mereka biasanya ada cara kumpul-kumpul keluarga jelang berangkat haji. Kemudian jalan ke asrama haji. Nah, disinilah dari asrama haji lalu 9 jam lagi penerbangan dari Jakarta ke Jeddah. Dari situ perlu waktu untuk proses imigrasi hingga perjalanan ke penginapan. Lalu juga harus umroh sampai di sana, di mana ada ritual juga di dalamnya mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Juga ada sa'i atau lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah yang kalau dihitung-hitung jaraknya ini sampai di 3 km. Setelah itu puncak haji juga memakan aktivitas fisik di Arafah, kemudian Musdalifah dan Mina untuk lempar jumroh. Sehingga tubuh akan diporsir dengan aktivitas fisik yang luar biasa dalam rangkaian ibadah haji ini. Makanya dengan kondisi tubuh lelah, cuaca panas, minum kurang, ini bisa memicu terjadinya demensia di kalangan jemaah haji. Nah, kenapa pemerintah itu concern soal jemaah lansia untuk diberangkatkan? Karena ini sebagai konsekuensi kita punya jemaah haji terbesar. Dengan kuota yang terbatas, daftar tunggu pergi haji jadi sangat panjang. Kasihan para jemaah yang semakin tua ketika mereka dapat giliran untuk berangkat. Dari daftar tunggu yang kami tampilkan ini, pemirsa, Anda bisa lihat sendiri daerah Anda dan juga waktu tunggu sejak Anda membayar sampai diberangkatkan. Rentang waktu tunggu provinsi dimulai dari belasan tahun sampai tahun.
Waktu tunggu tercepat dipegang oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan 16 tahun, sementara untuk waktu tunggu terlama, yakni Kalimantan Selatan dengan 38 tahun. Meskipun tiap tahun pemerintah terus melobi untuk mendapatkan tambahan kuota, tetap saja waktu tunggu tidak akan berkurang banyak karena tingginya peminat yang mau berangkat haji. Jadi, mohon untuk Anda yang menonton ini, mungkin ada saudara, keluarga, atau teman yang berangkat haji, tolong diingatkan kepada mereka untuk jangan terlalu berlebihan dalam ibadah sunnah selama di Saudi. Jaga kesehatan, minum air putih, minum vitamin. Kita harus fokus pada ibadah wajib dulu, sehingga kondisi badan bisa fit saat melaksanakan proses ibadah di puncak haji. Saya Anggi Hasibuan, sampai jumpa di Metropedia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.